Kita beralih ke informasi lainnya. Perbuatan asusila tenaga pendidik terhadap muridnya terjadi lagi. Seorang pimpinan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tega melakukan pencabulan terhadap 8 santri laki-laki. Pelaku ditangkap setelah salah satu orang tua korban melaporkannya ke petugas kepolisian Polres Kuningan. Tersangka berinisial AH, pimpinan pondok pesantren Beki di desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat hanya bisa pasrah ditangkap polisi. Pencabulan dilakukan dengan modus iming-iming hadiah oleh lelaki berusia 38 tahun ini ketika melakukan aksinya di bulan Oktober 2021 lalu. Pengungkapan pencabulan terhadap 8 santri ini terkait laporan salah satu orang tua santri yang juga korban di Polres Kuningan. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren kepada para santrinya masih didalami pihak polisian. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP M. Hafid Firmansyah. Selamat siang, Pak Hafid. Selamat siang. Baik, Pak, setelah penangkapan pimpinan pesantren ini, adakah kemungkinan pelaku lain, Pak? Jadi setelah kita melakukan penangkapan, tetap kita melakukan pengembangan dan pendalaman. Ya, tidak dimungkinkan ada korban lain yang akan terdata. Namun untuk sekarang masih sebanyak 8 korban yang telah terdata dalam pemeriksaan terhadap tersangka tersebut. Baik, sudah berapa lama, Pak, pelaku ini melakukan aksinya? Pelaku dalam hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan kurang lebih hampir 2 tahun ke belakang karena yang bersangkutan sudah sekitar 6 tahun sebagai pimpinan dan tenaga pengajar. Dari hasil pemeriksaan yang paling lama mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu sudah melakukan tindak pidana pencabulan ini. Baik, adakah ancaman hingga kekerasan dari pelaku hingga 8 korban ini menuruti keinginan pelaku, Pak? Jadi para korban ini dipanggil ke kamar tersangka dan para korban ini takut karena yang bersangkutan adalah pimpinan pondok pesantren. Jadi mereka sempat dipegang bahu kanan kirinya dengan dicengkeram. Jadi sehingga korban ini takut karena salah satunya takut dikeluarkan dari pesantren tersebut. Berarti ada intimidasi yang dilakukan ya, Pak? Kalau intimidasi tidak ada secara verbal, namun secara fisik, maksudnya dia menggenggam atau tidak memeluk dengan kencang. Jadi sehingga korban ini tidak berkutik dan juga ada rasa takut karena takut dikeluarkan dan juga karena yang bersangkutan adalah sebagai pimpinan pondok pesantren. Baik, yang memeluk ini pelaku ya? Iya, yang memeluk ini adalah pelaku pimpinan pesantren sekaligus tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut. Baik, apakah ada kemungkinan, Pak, korban akan bertambah karena waktunya kan 2 tahun kalau tadi dari hasil pemeriksaan? Iya, dari hasil pendalaman ya tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain selain ke-8 ini yang telah teridentifikasi. Jadi ada kemungkinan bertambah gitu. Baik, pelaku ini benar-benar melakukan aksinya sendiri atau juga ada pengurus dari pondok pesantren lain yang ikut melakukan aksi serupa? Untuk hasil pemeriksaan sampai saat ini beliau bekerja hanya sendiri. Baik. Jadi setelah pemeriksaan pun yang bersangkutan ternyata dulunya pernah menjadi korban tindak pencabulan juga oleh gurunya sewaktu di pesantren, seperti itu. Baik, kepada santri ini apakah korban juga melakukan aksi serupa kepada korban lain di luar pondok pesantren? Untuk hasil pemeriksaan sih tidak ada, jadi masih belum ada. Jadi tersangka ini melakukan tindak pidananya di dalam pesantren tersebut. Bagaimana aktivitas pesantren saat ini, Pak, setelah pelaku sekaligus pimpinan dari pondok pesantren ini ditangkap? Untuk sementara kegiatan di pondok pesantren, para siswanya telah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing sampai perkara ini selesai. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar tidak ada, jadi para siswa sudah dipulangkan ke orang tuanya masing-masing, begitu. Baik, terima kasih Pak Hafid. AKP. Baik, terima kasih, sama-sama. Ya, Kasat Reskrim dari Polres Kuningan telah menginformasikan kepada kami dan kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dari hasil pemeriksaan terhadap pimpinan pondok pesantren ini.